السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dan memujinya setinggi-tingginya atas taufik dan bimbingannya, hidayahnya, sehingga dengan taufiknya kita bertemu di tempat yang mulia ini, Masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk talabul ilm. Dan juga alhamdulillah, akhuna al-ustaz Usama sudah menjelaskan tentang istiqamah dan betapa beratnya istiqamah. Al-istiqamatu aziz kama yuqal. Sebagaimana dikatakan bahwa al-istiqamatu aziz. Aziz memiliki dua makna, dan kedua-duanya terkandung di dalamnya. Aziz bermakna sangat tingginya, dan aziz bermakna susah dicapai. Tinggi dan susah dicapai. Aziz. Sehingga barakallahu fikum, kami dan kalian sama-sama berupaya untuk bisa istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah, di atas hadhihi syariah, yaitu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan upaya kita harus diiringi dengan doa, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena al-qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati kita di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya.
Sehingga barakallahu fikum, kita yakin bahwa hati kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ubun-ubun kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nawasina biyadihi madin fiyya hukmuh. Ubun-ubun kita di tangannya. Dan berlangsung pada kita hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma syaa kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita berupaya dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah di atas tauhid dan istiqamah di atas sunnah. Dan termasuk sunnah adalah kita tetap berada di dalam jamaah. Sangat eratnya antara hubungan sunnah dengan jamaah, sehingga pengikut para sahabat, pengikut para tabi'in, pengikut para imam-imam dijuluki ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah bermakna mereka memegang sunnah, ajaran Rasulullah SAW, dan mereka selalu bersama jamaah. Yang pertama, jamaah dengan makna jamaatus sahabah. Jamaah para sahabat dengan pimpinannya, pembimbingnya, gurunya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Sataftariqu hadhil ummah," akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan. Beliau menyatakan kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Ditanyakan siapa al-jamaah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Atau dalam riwayat mithlu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku hari ini. Maka istiqamahlah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan istiqamahlah untuk tetap bersama jamaatus sahabat, berjalan bersama mereka, meniti jejak mereka, memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka. Walaupun ujian demi ujian menghadang di hadapan kita, jangan berubah, jangan mundur, jangan bergeser. Tetaplah di atas jalan jamaah, tetaplah di atas jalan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang kedua, al-jamaah dengan makna kaum muslimin dan penguasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk tetap bersama jamaah. Yani jamaah kaum muslimin wa imamahum. Alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Fa inna syaitan ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Wa man arada bahbuhatal jannah fa alaihi bil jamaah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan juga Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah rahimahullah, atas kalian untuk terus bersama jamaah. Dan hati-hati kalian dari perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid. Karena syaitan bersama yang sendirian. Sedangkan dia bersama orang yang berdua.
lebih jauh lagi. Dan siapa yang menginginkan bahbuhatal jannah. Bahbuhatal jannah bermakna tengah-tengahnya surga, yang paling bagusnya, yang paling luasnya, yang paling mulianya dalam jannah. Siapa yang menginginkan bahbuhatal jannah, fa'alaihi bil jamaah, hendaklah dia untuk terus bersama jamaah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran juga memerintahkan kita untuk istiqamah di dalam jamaah dan untuk bersatu padu di atas jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Apa makna tali Allah? Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya ayyuhan nas, alaikum bit-ta'ati wal jama'ah, fa innaha hablullah alladhi amara bih. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dinukil dalam tafsir At-Tabari dan juga dalam Al-Mu'jamul Kabir dan juga dalam Asy-Syari'ahnya Imam Al-Ajurri, diriwayatkan pula oleh Imam Hakim wa sahhahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Kata Ibnu Mas'ud, atas kalian untuk tetap taat bersama jamaah. Karena itulah tali Allah yang Allah perintahkan. Karena itulah tali Allah yang Allah perintahkan. Yakni yang Allah katakan wa'tasimu bihablillah. Peganglah tali Allah. Jami'an. Ada kalimat jami'an yang maknanya bersama-sama. Seluruh kalian, wahai kaum muslimin. Kalian bersatu di atas satu agama. Wahai kaum muslimin, kalian terikat dengan satu ikatan syariat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka berpeganglah kalian seluruhnya, wahai kaum muslimin. Jangan bercerai-berai. Tetapi bukankah makna hablullah adalah Islam? Iya. Bukankah hablullah adalah kitabullah, Al-Quran wa sunnah? Naam. Tidak bertentangan. Karena di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, di dalam syariat Islam, ada perintah untuk tetap bersama jamaah dan penguasanya. Maka Abdullah bin Mas'ud menyatakan dengan tegas, alaikum bit-ta'ati wal jamaah, atas kalian untuk tetap taat pada penguasa kalian dan tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya. Fa innaha hablullah alladhi amara Allahu bih. Karena itulah tali Allah yang Allah perintahkan kita untuk berpegang dengannya. Kelanjutan ucapan beliau, wa ma yakrahuna fil jamaah khairun mimma yuhibbuna fil furqah. Apa yang kalian tidak sukai tetapi bersama jamaah itu lebih baik daripada apa yang kalian sukai tetapi bersama perpecahan. Artinya apa yang kalian tidak sukai di dalam jamaah, sabarilah, istiqamahlah di atas kitab wa sunnah dan istiqamahlah di atas jamaah. Al-istiqamatu aziz. Saya ulangi lagi. Namanya istiqamah memang berat. Kita disuruh sabar. Disuruh menahan emosi. Nah, itulah istiqamah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau tidak ada ujian, tidak ada arar rintangan, enggak ada kesusahan dan kesulitan, betapa mudahnya istiqamah. Dan betapa mudahnya kehidupan berpegang dengan kebenaran.
Tidak demikian. Allah katakan di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Tidak. Pasti akan ada ujian. Pasti akan ada gelombang-gelombang fitnah. Pasti akan ada gelombang-gelombang provokasi. Maka istiqomahlah di atas kitab was sunnah. Istiqomahlah di atas ayat Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Istiqomahlah di atas jamaah. Faman arada bahbuhatal jannah fa'alaihi bil jamaah. Siapa yang ingin tengah-tengahnya surga, maka hendaklah terus sabar di atas jamaah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lawannya jamaah adalah perpecahan. Allah subhanahu wa ta'ala berapa kali menyebutkan dalam Al-Quran agar kita jangan berpecah. Kelanjutan ayat pertama Allah katakan wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Di dalam ayat lain Allah katakan wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian menjadi seperti mereka yang berpecah belah. Dan juga bahkan Allah katakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya mereka yang memecah belah agamanya menjadi bergolongan-golongan, beraliran-aliran, maka engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dipisahkan oleh Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Salam radhiyallahu taala anha bahwa dengan ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka-mereka yang berpecah belah dan memecah belah agamanya dan memecah belah al-jamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan lebih dahsyat lagi. Allah katakan dengan kalimat wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka. Musyrikin berpecah belah. Wajar. Tuhannya beda-beda. Berhalanya berbeda-beda. Sesembahannya berbeda-beda. Panutannya dukun-dukun yang berbeda-beda pula. Setiap kabilah di zaman jahiliyah memiliki dukun tersendiri seperti Nabi. Seperti Rasul dukun-dukun itu. Memutuskan keputusan-keputusan, memerintahkan perintah-perintah, dan semuanya taat. Tapi setiap kabilah, apa yang terjadi? Perpecahan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, menasehatkan kepada kita kaum muslimin yang sudah terbimbing dengan hidayah ila syariah yang mulia, syariah yang tamah sempurna. Kata Allah, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi seperti golongan musyrikin yang memecah belah agama mereka menjadi bergolongan-golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang mereka punya. Usikum wa nafsiya bil istiqamah ala tauhid was sunnah wa ala al jamaah. Ikhwani fidina azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, wi'aul ilm, turjumanul Quran, itu julukan Ibnu Abbas, mangkok ilmu, penafsir Al-Quran. Karena didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Kata Nabi SAW, ya Allah faqihkankan dia dalam agama dan ajarkan dia tafsir. Waqad kan, dan terjadi, terkabulkan doa Rasulullah SAW. Bahwa Abdullah bin Abbas benar-benar penafsir dan turjumanul Quran.
Qala radhiyallahu ta'ala anhu kepada Sammak al-Hanafi. Ada seorang bernama Sammak al-Hanafi. Kata Ibn Abbas, ya Hanafi, al-jama'ah, al-jama'ah. Fa innama ahlakatil umam al-khaliyah litafarruqiha. Wahai Hanafi, al-jama'ah, al-jama'ah. Karena sungguh binasanya orang-orang terdahulu karena berpecahnya mereka dari jamaah. Ama sami'ta Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, tidakkah kau dengar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Subhanallah. Tadi tafsir dari Ibnu Mas'ud, sekarang tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum. Artinya mereka para sahabat sama-sama paham makna ayat itu adalah hendaklah kita istiqamah di atas tali Allah, di atas agama Allah, di atas syariat Allah, di atas kitab was sunnah, dan di atas al-jamaah. Hendaklah sabar bersama jamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa ada kalimat hendaklah tetap sabar? Karena tadi sudah kita sampaikan, akan ada ujian-ujian, akan ada fitnah-fitnah seperti gelombang lautan, akan ada fitnah-fitnah kal hasiri udan uda. Akan ada fitnah-fitnah seperti anyaman tikar yang sangat rapat. Kamu buka handphone isinya provokasi. Kamu buka channel ini provokasi. Kamu buka channel itu provokasi. Kamu buka koran provokasi. Kamu buka sekian media. Semuanya provokasi. Akan terjadi. Dan mungkin sekali terjadi. Maka kembali kita ingatkan untuk istiqamah di atas sunnah wal jamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga sudah mengatakan bahwa nanti akan muncul berbagai macam bentuk penguasa. Akan muncul berbagai macam model-model penguasa yang berbeda-beda. Manusia tidak akan sama. Dan jelas, tidak ada yang maksum dan sempurna. Iya apa iya? Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah, juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, yakunu umara talinu lahumul julud wa la tatma'innu ilaihimul qulub. Akan datang nanti penguasa-penguasa yang kulit-kulit kalian mulus, tidak tersentuh, tidak tercambuk. Walakin la tatma'innul qulub, tapi hati tidak tenang. Penguasanya baik, tidak kejam. Penguasanya tidak mencambuk, tidak menyiksa rakyat, tidak menindas. Tapi hati tidak tenang. Tsumma yakunu umara. Nanti akan muncul lagi penguasa yang lain. Tasma'izzu minhumul qulub. Hati-hati kita gemetar ketakutan. Wa taqsha'irru minhumul julud. Dan kulit-kulit kita, bulu kuduk kita berdiri, merinding ketakutan. Karena kejam dan bengisnya penguasa. Faqala rajulun. Tiba-tiba berkata seseorang, ya Rasulullah, afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, apa tidak kita lawan saja penguasa bengis itu? Bisayf, dengan pedang-pedang kami. Qala la, ma aqumu fikumus salah. Kata Nabi, jangan. Selama mereka masih salat. Dilarang untuk memecah belah dengan memerangi mereka. Yang terjadi nantinya adalah peperangan muslimin melawan muslimin. Kalau dia masih salat, pengikutnya pun masih salat.
tentaranya juga muslimin, pendukungnya juga muslimin. Kalau dilawan berarti muslimin melawan muslimin. Yang tertumpah darah muslimin, yang tercekam kaum muslimin, yang terteror kaum muslimin. Apa untungnya buat kaum muslimin? Isbiru hatta talaqawni 'alal haud. Dalam riwayat kata Nabi, sabarlah sampai kalian bertemu aku nanti di telaga haud di dalam jannah. Ini jawaban bagi mereka-mereka yang selalu bertanya, sampai kapan? Sabar, sabar, sabar. Sampai kapan? Jawabannya kata Nabi, isbiru hatta talaqawni 'alal haud. Sabarlah sampai kalian bertemu aku nanti di jannah, di surga, di telaga haud. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu pernah bertanya, "Ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati taqi." Ya Rasulullah, kami tidak bertanya tentang mentaati orang yang takwa. Itu enggak tanya. Yang kami tanyakan, man fa'ala wa fa'al wa dzakara syarr. Ya Rasulullah, yang kami tanyakan bagaimana kalau penguasanya fa'ala wa fa'al, berbuat begini, berbuat begitu, disebutkan syarr, disebutkan kejelekan-kejelekan. Sebut saja kalau sekarang kolusi, korupsi, nepotisme. Ya Rasulullah, kami enggak nanya kalau penguasanya soleh, mukmin, taqi. Yang kami tanyakan kalau dia korupsi, kalau dia zalim, kalau dia tidak adil, kalau dia tidak mementingkan rakyat, kalau. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqullah wasma'u wa ati'u. Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dengarlah dan taatlah. Yakni pada perkara yang ma'ruf, pada perkara yang baik. Ikhwani fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat mengerikan. Beliau menyatakan, man faraqal jamaah wastadalla al-imarah laqiyallah wala wajha lahu indah. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah dan kemudian merendahkan pemerintahan, menjatuhkan kehormatan penguasa, maka dia nanti yaumul qiyamah dibangkitkan gak ada wajah padanya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, wala hujjata lahu, tidak ada hujjah baginya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, wa sahahahu adz-Dzahabi, dan disahihkan oleh Imam adz-Dzahabi rahimahullah. Disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Ikhwan fillah azakumullah. Banyak yang bertanya, terus bagaimana? Masa kita dipukul diam? Masa kita ditolimi diam? Masa diperlakukan tidak adil diam? Ikhwan fillah azakumullah. Diajarkan satu cara yang disunnahkan, yaitu nasihat untuk wulatul umur, nasihat untuk mereka para penguasa. Benar-benar nasihat, bukan provokasi. Kalau berdiri di mimbar beralasan nasihati penguasa, ya bukan. Itu bukan nasihat, provokasi namanya. Man nasaha lidhi sultanin falyakhud biyadihi. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin menasehati penguasa, maka hendak didatangi dia dan pegang tangannya. Maksudnya langsung dialog. Mengapa demikian? Agar tidak terjadi provokasi yang mungkin tidak disengaja. Saya niatnya nasihat. Niat nasihat berdiri di mimbar di hadapan sejuta umat. Di-share ke sekian miliar HP. Itu nasihat penguasa? Membongkar aib penguasa dan menjatuhkan kewibawaan penguasa, itu justru sangat berbahaya. Akan terjadi kekacauan akibat provokasi tadi.
Alhamdulillah, jalan-jalan untuk menasehati sudah dibuka. Pintunya, caranya juga sudah dibuka. Diriwayatkan dari seorang yang bernama Suwaid bin Ghafalah rahimahullahu ta'ala, qala li Umar ibn al-Khattab, berkata kepadaku Umar ibn al-Khattab, la'allaka tukhallaf ba'di, bisa jadi engkau akan berumur panjang setelahku, kata Umar ibn al-Khattab. Fa'ati'il imam, maka taatilah penguasa. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun dia budak dari Habasyiyah, budak dari Ethiopia, ini turunan budak rendah. Wa in zalamaka fasbir, kalau engkau dizalimi sabar. Wa in darabaka fasbir, kalau engkau dipukul sabar. Wa in da'aka ila amrin manqasah, kalau engkau diajak, diperintah, disuruh untuk mengurangi agamamu, baru saat itu kau katakan kepada penguasa itu, sam'an wa ta'atan fi dami duna dini, aku dengar, aku taat pada darahku, bukan pada agamaku. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kalimat terakhirnya, wala tufariqul jamaah, tetap jangan tinggalkan jamaah. Tidak, saya tidak bisa. Karena itu manqasatun fid din. Dan ini yang terjadi pada Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah rahimahullahu ta'ala. Penguasanya memerintahkan kepadanya untuk mengatakan Al-Quran bukan ucapan Allah, Al-Quran itu makhluk. Kata Imam Ahmad, Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Ucapkan Al-Quran kalam Allah, tidak. Ini diajarkan oleh Amirul Mukminin untuk agama. Jangan kalian serahkan pada siapapun. Aku siap sam'an wa ta'atan fi dami duna dini, bukan pada agamaku. Maka tentu Imam Ahmad ditangkap, disiksa, dicambuk. Bahkan ketika dibawa, ditangkap, itu dimasukkan ke dalam karpet, digulung, diinjak-injak oleh mereka, para pengawal-pengawal itu. Setelah itu disiksa. Katakan Al-Quran makhluk. La, Al-Quran kalamullah. Dan itu bukan hanya Imam Ahmad, para imam, para ulama hari itu juga menyatakan Al-Quran kalamullah. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Ada seorang ulama yang bahkan berkata pada anaknya nanti setelah sholat Jumat, kau tanya padaku tentang Al-Quran, aku akan duduk di depan, engkau duduk di belakang. Setelah selesai sholat Jumat, anaknya di belakang bertanya, ya abati, wahai ayahku, mada taqulu fil Quran, apa yang kau ucapkan tentang Al-Quran? Maka ayahnya berdiri dan berkata, Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Resikonya ditangkap, disiksa juga. Tetapi la tufariqul jamaah, tidak memisahkan diri dari jamaah. Maknanya tidak memisahkan diri dari jamaah, tidak mengeluarkan fatwa untuk melawan, untuk memberontak, untuk memerangi, tidak. Bahkan ketika datang fuqaha dari Baghdad, bukan orang biasa, fuqaha, ulama berdatangan ke penjaranya Imam Ahmad, ya Imam, perintahkan pada kami untuk melawan, kami semua sudah siap. Apa jawaban Imam Ahmad? La, dima'ul muslimin, dima'ul muslimin, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin, ma'amurukum wala ara dhalik, dima'ul muslimin, ma'amurukum wala ara dhalik. Aku tidak sependapat, aku tidak menyuruh kalian, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Ini fitnah. Dia tercorek darahnya, dia tercambuk, tersayat, tapi kaum muslimin tetap dia jaga. Rahimahullah. Jangan, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Mereka menjawab, ya Imam, alasna fil fitnah.
Bukankah kita sudah dalam fitnah? Naam, bala, walakin fitnatun khassah. Iya, memang ini sudah dalam fitnah, tapi ini fitnah khusus. Kalau kalian melawan ammatil fitnah, kalau kalian melawan fitnah merata di seluruh negeri. Pandangannya jauh ke depan. Pandangan seorang imam yang bijak. Seorang imam yang tidak egois. Hanya karena ingin mengeluarkan dirinya dari penjara, dia tidak peduli anak buahnya dibantai, dibunuh. Sekarang yang penting saya bisa bebas. Mereka terbunuh, dia tetap tidak bebas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Imam Ahmad berpikir bijak dan ingat sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan isbiru, isbiru. Wa in darabaka fasbir. Kalau engkau dicambuk, sabarlah. Kalau engkau dizalimi, sabarlah. Maknanya sabar, barakallahu fikum. Bukan kita mengikuti kejelekannya, mengikuti kesalahannya, atau mentaati kemaksiatan. Tidak. Fi dami duna dini. Pada darahku, bukan pada agamaku. Kalau masalah agama, tidak. Ini agama kami. Kami enggak akan rubah, kami enggak akan ganti, kami enggak akan tambahi, kami enggak akan kurangi. Loh, kalau gitu kamu disiksa. Apa? Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika diminta wasiat. Bayangkan wasiat itu lebih dari sekedar perintah. Al-amr, al-muqarrar wal-mu'akkad. Itu makna wasiat. Dalam tafsir, makna wasiat adalah al-amr, al-mu'akkad, al-muqarrar. Perintah yang ditekankan dan ditegaskan. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa pada Allah dan mendengar dan taat pada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memimpin kalian budak dari Ethiopia, bekas turunan budak dari Habasyah. Bahkan dalam riwayat disebutkan mujadda, terpotong hidungnya, cacat. Dalam riwayat dikatakan terpotong tangannya atau kakinya. Dalam riwayat dikatakan ka'anna ra'sahu zabibah, yang wajahnya seperti kismis. Jelek, cacat. Tetaplah dengar dan taat. Sehingga kita mendapatkan barakallahu fikum pelajaran yang penting dari dua sisi. Sabar di dalam jamaah, sabar dalam taat pada penguasa dalam keadaan apapun. Apakah kekurangan fisiknya atau kekurangan akhlaknya. Kekurangan fisik, terpotong hidungnya, cacat, ini dan itu. Sedangkan masalah perbuatannya disebutkan fa'ala ma fa'al. Ya Rasulullah, bagaimana kalau berbuat begini dan begitu? Dzakara syarr, disebutkan syarr. Dijawab, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Dengarlah dan taatlah. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Qutn Abul Haytham, beliau mengatakan, menyampaikan kepadaku Abu Ghalib, seorang tabi'i rahimahullah. Kata Abu Ghalib, kuntu 'inda Abi Umamah. Aku pernah di sisi Abu Umamah, yakni sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ara'aita qaulullah, apakah engkau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat, bahwasanya Dia Allah telah menurunkan kepadamu kitab yang di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat dan juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnah
wabtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyakit, mereka cari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya, untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya. Kata Abu Umamah kepada Abu Ghalib, "Atadri man haula?" Tahukah engkau siapa mereka? Qala humul khawarij. Yang dimaksud dalam ayat ini diantaranya adalah khawarij. Aina abuk? Di mana bapakmu? Apa kabar bapakmu? Kata Abu Ghalib, qatalahu Azariqah. Bapakku dibunuh oleh Azariqah, kelompok khawarij. Qatalallahu al-Azariqah. Semoga Allah memerangi mereka Azariqah. Alaika bis-sawadil a'zam. Nasihat sahabat Abu Umamah kepada Abu Ghalib. Alaika bis-sawadil a'zam, atasmu untuk tetap bersama as-sawadil a'zam. Walaupun makna sawadul a'zam maknanya mayoritas, tapi yang dimaksud adalah jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Atas kalian untuk tetap bersama mereka. Qultu, saya katakan, kata Abu Ghalib, qad ta'lamu ma fihim. Engkau tahu sendiri bagaimana penguasa sekarang ini. Waktu itu di zaman Abdul Malik ibn Marwan yang fasik, yang banyak melakukan kejelekan-kejelekan. Qad ta'lam ma fihim. Engkau tahu apa yang terjadi pada mereka ini. Qala, kata Abu Umamah, alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Atas mereka yang Allah bebankan pada mereka, atas kalian apa yang Allah bebankan pada kalian. Ati'u tahtadu. Tetaplah dalam taat, kalian terbimbing dengan hidayah. Kalimat ini barakallahu fikum sangat-sangat bagus dan sangat dalam maknanya. Alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Atas mereka apa yang diperintahkan kepada mereka, atas kalian apa yang diperintahkan pada kalian. yakni atas mereka para penguasa, mereka punya perintah Allah atas mereka, yaitu untuk bersikap adil, untuk memimpin dengan adil, untuk mementingkan rakyatnya, untuk memerintah dengan hukum Allah, untuk memerintah dengan keadilan, dengan syariat Allah. Itu perintah atas mereka. Sedangkan perintah atas kalian wahai ra'iyah, wahai rakyat, hendaklah kita tetap sabar bersama mereka, dan hendaklah kita mentaati perintah-perintah yang baiknya, hendaklah kita mentaati perintah-perintah yang ma'ruf, sami'na wa ata'na. Maka apa yang mereka lakukan akan bertanggung jawab di hadapan Allah, dan apa yang kita lakukan juga bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan ketika mereka melanggar perintah Allah untuk bersikap adil, kita juga melanggar perintah Allah untuk taat kepada penguasa. Akhirnya sama-sama melanggar perintah Allah. Alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka yang tidak sabar, mereka yang tidak istiqamah di atas sunnah ini, mereka terjerumus di dalam jalannya khawarij. Abu Umamah al-Bahili yang tadi bersama Abu Ghalib ketika masuk masjid, menaiki tangga masjid Damaskus, melihat kepala-kepala yang dipajang di tangga. Beliau melihat kepala-kepala tadi yang sudah dipenggal, dipajang di tangga. Menangis beliau. Abu Ghalib bertanya, mengapa engkau menangis? Kamu nggak lihat kepala-kepala ini? Syarrul qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kata Abu Ghalib, tapi kenapa engkau menangis? Aku menangis karena mereka ini tadinya di dalam kebenaran. Kaifa fa'ala bihimus syayatin. Bagaimana syaitan bisa menggiring mereka sampai menjadi seperti ini. Itu kepala-kepala khawarij. Ditanya lagi oleh Abu Ghalib, apakah engkau mendengar sendiri dari Nabi? Atau dari engkau sendiri? Idzan ana la jari.
Kalau aku berbicara sendiri, aku terlalu lancang. Aku mendengar dari Rasulullah SAW, ghairu marrah, wala marratain, wala thalath, wala arba, wala khamsa, wala sitta, wala sab'a. Disebut sampai 7. Aku sudah mendengarnya bukan 1 kali, bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan 4 kali, bukan 5 kali, bukan 6 kali, bukan 7 kali. Sering mendengar dari Rasulullah SAW tentang kaum Khawarij. Ikhwani bidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berarti tidak berkait dengan siapa penguasanya. Tidak berkait dengan siapa pemimpinnya. Tetapi disuruh selama dia muslim. Selama mereka masih salat, sabarlah. Sabarlah atas kekurangan-kekurangan mereka. Bighaddin nazar, dengan tidak melihat siapa mereka. Yani dari golongan mana, dari kelompok siapa. Kalau dia muslim, kita diwajibkan untuk taat. Dan itu akan terasa nikmatnya bagi seluruh rakyat. Makmur, tentram, tenang. Kalau tidak seperti itu, hancur. Seperti apa yang terjadi di negeri-negeri lain. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti di Suriah yang rata dengan tanah. Atau seperti di beberapa negara yang sampai sekarang masih terjadi peperangan berdarah. Tidak henti-hentinya. Muslimin melawan muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa'usikum wa nafsiya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Maka hendaklah kita sabar untuk di dalam jamaah. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah di atas jamaah. Sesungguhnya mereka yang sabar akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya yang besar di dunia dan di akhirat. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.